Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia di awal pekan ini dipenuhi oleh berita-berita restrukturisasi korporasi raksasa dan tindakan dari regulator. Saham Gotoh melesat signifikan di tengah rencana suksesi kepemimpinan, serta spekulasi merger yang dengan Grab yang semakin menguat. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia atau BI kembali mensuspensi 4 saham yang naik tidak wajar, termasuk Yellow dan Rock. Sementara 3 saham lain yang berafiliasi dengan Ansau Hong atau Laba, Karya, dan Olive, kompak anjlok pasca kabar deportasi sang pimpinan. Pada saat yang sama, Komisi ke-9 DPR secara resmi menyetujui pencairan penyertaan modal negara atau PMN dengan total 14,4 triliun rupiah untuk 5 BUMN dan lembaga. Di arena global, Cina kembali mencatatkan rekor dengan surplus neraca perdagangan yang tembus $1 triliun untuk pertama kalinya, menandai kekuatan ekspor mereka di tengah tekanan perang dagang. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita 1, saham Gotoh tiba-tiba melesat, apa yang terjadi? Saham PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh menguat signifikan sebesar 7,81% pada penutupan sesi pertama perdagangan Senin 8 Desember 2025. Penguatan ini terjadi di tengah kabar rencana suksesi kepemimpinan, di mana Hans Patuwo yang saat ini menjabat sebagai COO Gotoh dinominasikan menggantikan Patrick Wolojo sebagai Direktur Utama dan CEO. Keputusan final mengenai perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris akan diresmikan dalam RUU PSLB pada 17 Desember 2025. Selain restrukturisasi manajemen, penguatan saham Gotoh juga didukung oleh spekulasi merger dengan Grab yang kembali mencuat. Analis Citi Research menilai restrukturisasi ini berpotensi memperbesar peluang persetujuan regulator, terutama dengan adanya keterlibatan Danantara, Sovereign Wealth Fund Indonesia yang dianggap meredakan kekhawatiran monopoli. Dari sisi kinerja, analis CGS Internasional atau CGSI menilai Gotoh berada di jalur yang tepat untuk membukukan laba bersih pertamanya pada tahun buku 2026. Hal ini didorong oleh bisnis layanan keuangan yang diproyeksikan menyumbang 60% terhadap perbaikan Adjusted EBITDA. CGSI memberikan rekomendasi add dengan target harga Rp77 dengan catatan prospek bisa semakin positif jika merger dengan Grab benar-benar terwujud. Berita kedua, saham Laba, KRYA, dan Olive tumbang di tengah kabar deportasi Ansau Hong. 3 emiten yang berafiliasi dengan Ansau Hong yaitu PT Green Power Group Tbk atau Laba, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk atau KRYA, dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, Olive, kompak anjlok pada perdagangan Senin 8 Desember 2025, menyusul derasnya pemberitaan mengenai deportasi dan Ansau Hong dari Indonesia. Saham Laba jatuh 9,41%, KRYA tergelincir 7,77%, dan Olive menukik hingga auto rejection bawah atau ARB 10%. Pihak Laba dan Karya menyatakan tengah memproses pergantian Ansau Hong dari posisi Direktur Utama dan Komisaris Utama masing-masing perusahaan. Kedua manajemen menegaskan bahwa persoalan keimigrasian atau administratif yang melibatkan Ansau Hong adalah urusan pribadi dan tidak berhubungan dengan kegiatan operasional, kinerja maupun kelangsungan usaha perusahaan. Manajemen kedua emiten tersebut memastikan bahwa operasional di tingkat induk maupun anak usaha tetap berjalan normal dan seluruh kewajiban perusahaan kepada pelanggan serta pemegang saham dapat dipastikan terpenuhi tanpa gangguan. Laba dan KRYA akan menyampaikan informasi lanjutan terkait penyesuaian struktur organ perseroan melalui RUU PSLB yang direncanakan pada Januari 2026. Berita ketiga, harga naik tak wajar, 4 saham ini dikunci awal pekan. Bursa Efek Indonesia atau BI kembali melakukan penghentian sementara atau suspensi perdagangan terhadap 4 saham secara serentak pada Senin 8 Desember 2025 di pasar reguler dan pasar tunai. Suspensi ini dilakukan karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan atau dianggap naik tidak wajar. Keempat saham yang dibukakan tersebut adalah PT Yellow Integra Datanet Tbk atau Yellow, PT Rockfields Property Indonesia Tbk atau Rock, dan PT MD Entertainment Tbk Film, dan PT Sanur Hasta Mitra Tbk Mina. Penghentian perdagangan berlaku mulai sesi pertama hari itu hingga adanya pengumuman lebih lanjut dari bursa. Sebelum disuspensi, saham-saham tersebut menunjukkan lonjakan harga yang ekstrem, terutama Rock yang melesat 24,91% hingga mencapai arah, dan Yellow yang menguat 17,19% pada perdagangan Jumat 5 Desember 2025. Dalam sepekan terakhir, Rock mencatatkan lonjakan hingga 94,71%. Berita keempat, DPR setujui PMN Rp14,4 triliun untuk 5 BUMN, ada KAI dan SMF. Komisi 9 DPR menyetujui usulan pendalaman dan pencairan
penyertaan modal negara atau PMN senilai total Rp14,4 triliun untuk 5 badan usaha milik negara atau BUMN dan lembaga, yang dananya telah disetujui dalam APBN tahun anggaran 2025. Persetujuan ini diberikan dalam rapat kerja yang digelar pada Senin Desember 2025. PMN tersebut dialokasikan untuk penugasan pemerintah dan memiliki alokasi spesifik. PT Sarana Multigria Finansial (PSMF) menerima suntikan modal terbesar yakni Rp6,68 triliun untuk pembiayaan perumahan skema FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Sementara PT Kereta Api Indonesia atau KAI mendapatkan Rp1,8 triliun untuk pengadaan sarana baru dan peremajaan KRL. Dan PT Pelni mendapatkan Rp2,5 triliun untuk pengadaan 3 unit kapal penumpang baru. Selain itu, PMN tunai sebesar Rp473 miliar disetujui untuk PT Industri Kereta Api atau INKA guna penguatan kapasitas industri perkereta apian. Terakhir, Bank Tanah disuntik PMN non-tunai senilai Rp2,96 triliun berupa aset negara yang bertujuan mendukung penyediaan 3 juta rumah di Indonesia. Berita kelima, surplus dagang Cina tembus $1 triliun untuk pertama kali. Neraca perdagangan Cina mencatatkan rekor surplus tertinggi, menembus $1,08 triliun AS atau sekitar Rp18.000 triliun sepanjang periode Januari-November 2025. Rekor ini tercapai setelah Cina mencatat surplus bulanan sebesar $112 miliar Amerika Serikat pada November. Didorong oleh lonjakan ekspor sebesar 5,9%, sementara impor hanya naik 1,9%. Meskipun menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat yang dilancarkan di awal 2025, Cina berhasil mengimbangi dampak tarif AS dengan menggenjot ekspor ke negara-negara lain. Ekspor ke Uni Eropa misalnya melonjak hampir 15% pada November. Dan pengiriman ke Afrika dan Asia Tenggara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Permintaan luar negeri terbukti menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Cina, berhasil mengimbangi lesunya konsumsi swasta domestik dan kemerosotan pasar properti yang berkepanjangan. Angka surplus tahunan ini melampaui rekor tahun sebelumnya yang sedikit di bawah $1 triliun AS. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pak harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.